Ya. Shalom, selamat sore teman-teman, pemuda, remaja, dan tunas remaja GSRI Karawang, Pos PI Cikampek, dan Pos PI Cikarang yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya kepada kita, kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Baik teman-teman, kita akan segera memulai kebaktian pada sore hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita mulai persekutuan pemuda, remaja, dan tunas remaja GSRI Karawang, Pos PI Cikampek, dan Pos PI Cikarang sore ini. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Karena kasih-Nya yang terlalu besar, yang begitu indah di dalam hidup kita, maka teman-teman sudah sepatutnya lah kita memberikan hormat kepadanya. Dan biarlah segala makhluk dapat mengagungkan namanya serta memberikan hormat yang maha besar. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari NKI nomor 206, Hormat Maha Besar.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kasih dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada setiap kami sampai saat ini. Sungguh Bapa, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk berbakti beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, baik teman-teman yang mengikuti kebaktian ini, baik yang di dalam gereja maupun melalui live streaming. Ya Bapa, biarlah setiap kami mempunyai hati yang haus, hati yang rindu untuk bersekutu denganmu. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Urapi ya Bapa, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, biarlah kami dapat melayani dengan baik. Kami juga berdoa untuk peralatan yang dipakai. Urapi ya Bapa, biarlah setiap peralatan yang dipakai dapat digunakan dengan baik. Tak lupa kami berdoa ya Bapa, untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi ya Bapa, lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu dapat menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Ya, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan membacakannya secara bersama-sama, dimulai dari perikop. Saya ulang, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. 1, 2, 3. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar dapat kita renungkan, serta dapat kita lakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Ya, saat ini kita akan masuk dalam sesi pengakuan dosa. Teman-teman, walaupun begitu banyak dosa yang telah kita perbuat sepanjang minggu ini, dan walaupun pada hakikatnya kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tetapi teman-teman, biarlah kita mau mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, serta meminta ampun kepadanya. Mari kita menaikkan pujian dari NKI nomor 49, Nyawaku Diberikan Bagimu.
disengsarakan bagimu. Ku disengsarakan bagimu. Apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu. Apa kau beri padaku? Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita koreksi, kita evaluasi kembali apa yang telah kita lakukan di sepanjang minggu ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kita memuaskan hati Tuhan? Sudahkah kita mempermuliakan nama Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, kita mempermalukan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Baik sifat kita, karakter kita yang selalu berontak terhadap Tuhan. Kalau saya boleh bertanya kepada teman-teman sekalian pada sore hari ini, siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Maka kita bisa menemukan jawabannya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, selalu membuahkan dosa dan kejahatan. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini, memohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan itu. Saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri, baik yang ada di ruangan ini maupun seluruh anak-anak muda yang ada, mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Mari dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, gaya hidup kita
yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita, pelayanan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya berikan beberapa saat kepada kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dipersilakan saudara. Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah kami di hadapan-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Engkau tahu kami, bahkan Engkau mengenal hati kami yang paling dalam sekalipun. Engkau mengenal kami ya Bapa, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kalau kami mengevaluasi kembali diri kami di hadapan Tuhan, maka di sepanjang minggu ini ya Tuhan, terlalu banyak kami melakukan dosa dan kesalahan. Baik itu dosa-dosa dari dalam hati kami, pikiran kami, meluap melalui sikap hidup kami, gaya hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu ya Bapa, memohon ampun untuk semua dosa-dosa yang kami lakukan itu. Supaya hidup kami yang jahat ini, hati kami yang penuh dengan sumpah serapah, yang penuh dengan kekejian ini ya Tuhan Yesus, yang penuh dengan kejahatan ini, Tuhan ubahkan menjadi hati yang bersih dan hati yang suci di hadapan Tuhan. Bapa, terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan dan kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami sering menganggap diri kamilah yang paling hebat. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami adalah orang-orang yang bodoh. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Dan belas kasihanilah ya Bapa, kami orang-orang yang berdosa ini. Kami sering sekali ya Bapa, menyakiti hati orang-orang terdekat dengan kami. Baik itu papa, mama kami, teman-teman kami, koko, cici kami, bahkan orang-orang terdekat dengan kami. Kami sering menyakiti hati mereka lewat kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Pulihkan keadaan kami ya Bapa, supaya sungguh-sungguh hidup kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering egois ya Tuhan Yesus. Kami sering mengutamakan diri kami sendiri dibanding dengan kami mengutamakan kepentingan-Mu sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, karena semua itu sungguh melukai dan menyakiti hati Tuhan. Kami begitu aktif di dalam dunia media sosial. Kami begitu aktif mengotak-atik handphone kami. Tetapi Alkitab yang ada di depan kami sendiri tidak pernah kami baca, tidak pernah kami renungkan. Bahkan kami sering gagal menjalankan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Kami sering sekali melihat tontonan-tontonan yang tidak baik dan tidak benar. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena semua itu sungguh melukai hati-Mu. Ketika kami datang di gereja ini, mulut kami mempermuliakan Engkau, tetapi sesungguhnya hati kami berontak terhadap Engkau. Sering sekali kami meragukan kuasa dan kemahahebatanmu itu sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena semua itu sungguh melukai dan menyedihkan hati Tuhan. Di dalam gedung gereja ini ya Tuhan, kami melayani Engkau. Kami memuji-muji Engkau. Bahkan kami memainkan musik. Tapi sebenarnya hati kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa.
depan teman-teman kami, hidup kami seakan-akan baik. Perkataan kami begitu manis. Tetapi sesungguhnya hati kami penuh dengan sumpah serapah. Hati kami dipenuhi dengan kata-kata kotor. Dan itu sungguh melukai hati orang-orang terdekat dengan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Karena semua itu sungguh mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mengambil komitmen di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan semua dosa-dosa itu. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Menerima Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu setiap anak-anak muda yang datang kepada Engkau sore hari ini, memohon ampun kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang berada di tempat yang maha tinggi telah mendengarkan setiap seruan doa-doa kami. Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Dan Engkau telah menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali teman-teman sekalian. Kita yakin dan percaya teman-teman, bahwa setiap dosa-dosa yang kita lakukan, ketika kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, saudara, maka ada damai dan ada sukacita yang melimpah-limpah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu pada sore hari ini saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian bagi Tuhan dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan saya. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Ayat kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang berhak, siapa yang berharap janjinya. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat ketiga. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji melepas. Janganlah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Maaf. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, baik teman-teman. Pada saat ini kita masih ada kesempatan untuk menghafal ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan membacakannya 2 kali, lalu diulang sekali dengan menghafalnya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, mari kita mengulangnya sekali lagi tanpa membaca teks. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Enrico Fuhensen. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita dengar dapat menjadi pedoman serta dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian, Kala Ku Cari Damai.
Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun Pemuda remaja, saya persilakan bangkit berdiri, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Semuanya boleh bangkit berdiri. jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi kita katakan, hanya Yesus jawabanku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kami boleh bersama-sama ada di tempat kami masing-masing. Dimanapun kami berada, baik di rumah, kami boleh bersama-sama ingin belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, persiapkan hati kami masing-masing, sehingga kami melalui firman Tuhan dikuatkan. Melalui firman Tuhan ini kami pun mendapatkan berkat yang sama, baik yang mendengar maupun yang berkata-kata diberikan berkat oleh Tuhan. Dan melalui akan firman Tuhan ini, nama Tuhan terus dipermuliakan dan diagungkan. Tolong kami ya Tuhan, persiapkan hati kami sepenuhnya untuk belajar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, dimanapun kita berada saudara-saudara ya, ataupun saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menjadi penuntun, yang menjadi pegangan kita, kekuatan kita di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari menjalankan hidup kita boleh bersama-sama dengan firman Tuhan. Mari kita membuka sebagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil yang pertama di dalam kanonisasi, yaitu Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, dan saya akan membacakan judul perikopnya terlebih dahulu. Setelah itu 24, pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini masih merupakan satu bagian akhir dari khotbah di bukit ya. Bagaimana ini merupakan bagian juga dari satu kesimpulan. Nah, di dalam nats yang kita baca, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua tipe manusia. Memberikan satu perumpamaan tentang dua tipe manusia. Dan dua tipe manusia ini bukan hanya ada pada zaman dahulu. Sampai pada saat ini pun dua tipe manusia seperti ini pun masih ada di dalam peradaban manusia pada saat ini. Nah, kalau kita meneliti lebih dalam dan melihat lebih dalam lagi ya, di dalam bagaimana akan dua tipe atau dua jenis nih begitu dari orang, jenis orang ini begitu ya. Kalau kita lihat banyak sekali persamaannya begitu ya. Yang pertama mungkin kita lihat mereka itu di dalam pekerjaannya sama-sama mendirikan rumah ya. Tipe orang yang pertama mendirikan rumah, tipe orang kedua juga mendirikan rumah. Juga mereka sama-sama mendapatkan perkataan Tuhan. Kalau kita lihat ya, mereka sama-sama tipe pertama kedua mereka mendengar akan perkataan Tuhan. Jadi mereka mendapatkan satu hal yang sama, yaitu tentang firman Tuhan. Dan juga kalau kita melihat, mereka juga mempunyai keinginan yang sama, yaitu mereka sama-sama mau mendirikan rumah, begitu kalau kita lihat ya. Dan mereka pasti di dalam angan-angan mereka ketika mereka mendirikan rumah, pasti mereka mau mendirikan rumah yang bagus, rumah yang mewah, ataupun rumah yang ya bagi mereka cukuplah, begitu ya. Pasti ada keinginan seperti itu begitu ya. Tetapi apa yang membedakan kalau kita melihat dari hal ini? Kalau kita baca tadi dengan baik, pasti kita melihat ada perbedaan setelah datang hujan. Nah, di situ mulailah ada perbedaan ya. Dari mana kalau kita melihat letak dari perbedaan antara dua tipe orang ini, yaitu pada akibat yang mereka lakukan dari bagaimana mereka boleh mempersiapkan rumah tersebut. Yaitu dikatakan satunya rumahnya tetap berdiri dengan kokoh, tetapi satunya itu roboh begitu ya. Yaitu bagaimana kok satunya bisa berdiri dengan kokoh dan satunya roboh, yaitu letaknya yaitu pada dasarnya yang kuat begitu. Nah, yang berdiri kokoh kita baca tadi di mana dia membangun rumahnya itu pada satu batu yang kuat dan kokoh. Sedangkan yang roboh itu dia membangun rumahnya di atas pasir yang ketika datang hujan banjir lenyaplah semuanya itu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana tadi ada satu poin yang penting. Poin yang sangat penting yaitu dasarnya harus kuat. Dari kedua tipe orang ini itu yang membedakan mereka. Dasarnya mereka berbeda.
Satu, mereka dasarnya mendirikan rumah yaitu di batu yang kokoh. Satunya dasarnya di mana mereka mendirikan di atas pasir. Nah, dasarnya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting kalau kita berbicara dasar. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana negara ini berdiri begitu kokoh, ya, dan banyak kali kita melihat mau digoncang-goncang oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi kita bersyukur negara ini mempunyai dasar yang begitu kuat. Apa? Dasar negara kita apa? Oh iya, harus tahu ya. Jadi bangsa Indonesia ya, warga negara. Wah, bagaimana adalah dasar kita yang kuat, yaitu Pancasila, begitu ya. Sehingga kita boleh mempunyai akan kebebasan. Kita boleh beragama ya. Dan bagaimana orang mau mengganggu, menggoncangkan ketika kita punya Pancasila, dasar yang begitu kuat, itu yang membuat kita akan kokoh. Memang dunia ya mengajarkan anak muda pada saat ini dasar hidup yang paling kuat yaitu kekayaan. Ya. Bagaimana kalau kita melihat pemuda-pemudi sekarang mati-matian, jor-joran cari uang, betul kan? Nah, cari uang pagi, siang, malam begitu ya, kerja cari uang. Benar? Ya, kalau yang belum kerja belum merasakan. Kalau yang udah kerja, wah, pagi, siang, malam kerja di kantor ya, udah lembur segala begitu. Wah, apa yang dicari? Memang dunia menawarkan hari ini yang menjadi dasar yaitu mencari akan kekayaan. Dunia juga hari ini menawarkan kepada pemuda, remaja dan semuanya bahwa yang utama atau yang terutama adalah pendidikan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana orang mengajar pendidikan dengan baik. Oh, dalam hal ini Ko Enmin tidak pernah mengajarkan kalian tidak perlu mencari uang atau bekerja mencari materi. Oh kalian, Ko Enmin bilang itu pendidikan tidak penting, ya udah ngasih tahu orang tua. Diajarkan digeseri pendidikan tidak penting gitu ya. Bukan. Tetapi yang utama diajarkan dunia, pokoknya pendidikan yang utama. Itu yang diajarkan, ditawarkan oleh dunia. Pokoknya kamu harus pendidikan sampai setinggi-tingginya. Betul, pendidikan sampai setinggi-tingginya. Tapi banyak juga orang yang punya gelar doktor, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupannya. Banyak saudara-saudara ya. Jadi bukan yang terutama, perlu, tetapi bukan yang utama. Kita harus kejar pendidikan, betul, tetapi ada hal yang utama. Nanti kita lihat. Dan juga pada saat ini, apa yang disuruh kejar oleh anak-anak muda selain daripada materi, selain daripada pendidikan, kedudukan. Wah, itu juga banyak sekali. Kita lihat orang bekerja lompat sana, lompat sini, keluar sana, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi kemana. Untuk apa? Untuk cari kedudukan kan? Untuk juga cari apa? Kedudukan gak penting. Penting. Siapa bilang gak penting? Penting. Toh kita bilang enak juga ya kerja di tempat kursi basah, biar pantat saya basah terus, begitu kan? Karena ada orang bilang begitu kan? Enak juga kerja di kursi basah, begitu ya. Ya bukan ngompol ya, bukan begitu. Maksudnya kedudukannya tinggi, materinya enak. Enggak salah. Tetapi itu adalah plus dari satu hal. Plus itu adalah plus dari Tuhan.
Tetapi yang menjadi dasar yang paling utama apa? Yang paling utama yaitu firman Tuhan. Ya, itu semua penting. Tetapi yang paling utama kita tidak bisa meninggalkan akan firman Tuhan. Nah, itu yang paling utama. Takut akan Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh punya kedudukan, kita boleh punya uang, apalagi kalau orang tua kita 7 turunan ndak habis begitu ya uangnya. Jangan sombong loh. Misalnya Tuhan kasih aja satu penyakit. Ya, kita sering lihat orang kaya raya begitu, hanya karena satu penyakit. Gimana? Wah, ada yang sampai bangkrut. Karena apa? Karena penyakit tersebut, obat sana, berobat sini, pergi sana, pergi sini, enggak habis-habis. Mati juga tidak, hidup juga tidak, iya kan? Setengah mati, setengah hidup, itu yang susah begitu. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kita balik melihat apa yang paling utama menjadi batu kita, apa yang menjadi dasar kita, apa yang menjadi pegangan kita di dalam kita menjalankan akan firman Tuhan ini. Itu fondasi kita adalah firman Tuhan. Ya, kita diajarkan ketika kita melihat bagaimana kehidupan kita yang utama adalah firman Tuhan. Nah, paling tidak hari ini kita mau belajar ada 2 dasar yang perlu kita lihat ketika kita melihat kepada firman Tuhan. Yang pertama, teman-teman yang terkasih, yaitu dasar yang perlu kita bangun untuk melihat kepada firman Tuhan, yaitu melalui pendengaran. Ya. Ayat 24, coba teman-teman lihat. Di dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dasar yang utama yang kita bangun, yaitu melalui akan pendengaran. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, gampang tidak mendengar itu. Gampang mendengar. Mungkin kita boleh mengatakan, oh ya, mendengar ya gampang. Yang paling susah itu mendengarkan. Ya. Itu butuh konsentrasi yang tinggi. Dan sedangkan Tuhan mau kita mendengar dengan baik firman Tuhan yang disampaikan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman sekarang, pada saat ini, orang-orang sudah malas dan jarang mau mendengar. Lebih banyak mau berkata-kata. Kalau orang tuanya ngomong sekata, anak-anak, pemuda jawabnya berapa kata? Ya, itu yang ketawa-ketawa ya jujur aja begitu ya. Satu kata balas 2 kata. Satu kalimat balas 3 kalimat. Ya, itu memang susah sekali pada saat ini untuk mendengar, menyimak begitu ya. Padahal kalau kita melihat begitu ya, kita harus banyak mendengar akan firman Tuhan dikatakan di sini ya. Nah, kita mendengar firman Tuhan, dan firman adalah pelita bagi, ada yang hafal? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk kita baca ya. Mazmur 119 ayat 105.
Mazmur 119 ayat 105. Ayatnya pendek, biasanya ayat hafalan kita ya. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab juga berkata selain dari bahwa firman Tuhan adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku, firman Tuhan juga berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah itu dasar kita adalah firman Tuhan. Tetapi untuk menuju dasar itu kita butuh banyak mendengar ya. Nah, anak-anak atau teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ya bagaimana digambarkan di situ, kita harus banyak mendengar begitu ya. Dan juga di dalam kehidupan kita seperti perumpamaan itu ada air hujan begitu, ada banjir yang deras. Kita di dalam kehidupan juga pasti ada yang namanya akan penderitaan, namanya ada pergumulan, akan namanya ada cobaan, pasti ada. Seperti akan hujan, angin ataupun banjir di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bagaimana kita mendengar akan firman Tuhan yang menjadi dasar kita yang pertama ya, biar segala akan pergumulan hidup kita, pencobaan hidup kita ya sebagai anak-anak muda, banyak sekali pencobaan anak-anak muda tuh ya. Apalagi pada saat ini banyak sekali kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda apalagi pada saat ini, saat COVID sedang berjalan ini. Bagaimana anak-anak harus lebih banyak di rumah dan lebih banyak bertemu dengan orang tua. Bagaimana ketika orang tua berkata, bagaimana orang tua menasehati, apakah kita dengar? Apakah kita, ya udahlah itu anggap aja angin lalu begitu ya. Kan lebih banyak kita di rumah, ketemu banyak dengan waktu banyak dengan orang tua. Pasti orang tua juga banyak berbicara kepada kita. Bagaimana? Apakah kita tidak mempergunakan waktu itu dengan baik untuk mendengar? Nah, memang saya katakan tadi mendengar itu tidak gampang. Orang lebih senang berkata-kata. Ditegur itu tidak nyaman, ya. Dinasehati itu tidak nyaman. Pedas di telinga. Kan sering kan ada pepatah kalau ditegur itu pedas di telinga begitu. Emang pedas ya? Kayaknya enggak deh ya begitu ya. Aduh, telinga saya enggak nyaman dengar nasihat, dengar teguran begitu ya. Apalagi kalau di khotbah. Misalnya Koenmin juga Kodama atau siapapun itu kalau berkhotbah, aduh, negur aja kerjaannya begitu ya. Kan firman Tuhan. Nyampaikan firman Tuhan atau penginjil-penginjil yang lain, pendeta yang lain begitu. Menegur, aduh gak nyaman begitu. Dan aduh geser ini banyak khotbah menegur nih. Udahlah kita cari gereja yang banyak lawak-lawaknya, banyak-banyak yang hore-horenya begitu ya. Atau banyak yang jogging-joggingnya gitu ya. Ya kan banyak sekarang ada yang gereja demikian, yang jogging-jogging begitu kan, pulang-pulang ya napas ngos-ngosan, jadi capek tidur nyenyak, nggak ada beban begitu. Kalau datang ke GSRI, wah ditegur-tegur ya, lihat mukanya Koenmin, Kodama atau ya penginjil yang lain, dah enak gitu.
Teman-teman yang terkasih, memang demikian ya. Kadang kalau kita dengar teguran, memang tidak enak. Tetapi kalau firman Tuhan menegur kita, berarti mau kita lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan disia-siakan ya. Ingat, gereja yang terus menjaga akan menegur orang-orang berdosa itu tidak banyak ya. Karena banyak gereja yang ya menegur orang berdosa takut jemaatnya pergi begitu ya. Tetapi ONBIN juga bersyukur kalian ada di sini ya, kalian benar-benar ditegur pun ya tetap kalian mengerti, oh ini memang firman Tuhan dan saya harus ditegur begitu ya. Dan kita harus mendengarkan ajaran firman Tuhan yang benar, yaitu mendengarkan. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua itu adalah melakukan. Kita membuat dasar itu tidak cukup hanya dari satu saja, yaitu mendengar. Kalau kita bandingkan tipe orang pertama dan tipe orang kedua, mereka sama-sama mendengar. Benar enggak? Coba kalau ayat 24 dan 26, sama enggak mereka? Sama, mereka sama mendengar. Tetapi satunya dilanjutkan dengan dasar, yaitu melakukan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara dasar, itu memang tidak gampang dibuat ya. Fondasi itu tidak gampang. Kalau kita membuat bangunan, kita lihat pengerjaan fondasinya begitu sulit ya. Apalagi kalau teman-teman sering lewat tol begitu ya. Coba aja teman-teman lihat ketika mereka membangun fondasi yang pertama ya, membangun fondasi yang pertama itu butuh waktu yang lama. Tetapi ketika fondasi itu jadi, kita lihat langsung tiangnya naik, langsung juga tiang lurusnya naik ya, tinggal dipasang. Tetapi fondasi tidak bisa dipasang begitu. Butuh dicor lah, butuh di lubang yang dalam lah, butuh akan besi sekian banyak untuk bikin itu. Ya kita lihat saja kalau misalnya teman-teman ada lewat begitu ke Jakarta, lewat lagi pulang ke Karawang. Perhatikan, susah sekali membangun fondasi. Dan kita diingatkan fondasi kita yang selanjutnya yaitu melakukan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang mendengar hanya sebatas mendengar, tetapi tidak melakukan. Banyak tidak pemuda di sini yang demikian. Hanya mendengar. Sabtu datang mendengar. Ikut katekisasi mendengar begitu ya. Dan kadang-kadang katekisasi pun mendengarnya udah dibalikin ke boksu, balikin ilmunya ke semu ya. Begitu kan? Ditanya apa ya? Lupa loh. Semuanya kerendam di air katanya, ikut lupa di air katanya. Dan begitu kan? Nah, kadang-kadang ya baru mendengar udah lupa, belum sampai melakukan. Tidak gampang ya. Anak-anak muda ya mendengar. Iya. Misalnya disuruh dari orang tuanya, oh beli aqua ya, misalnya, iya, tapi enak masih main, jawabnya iya, dengar kan, iya gitu, tapi ngelakuinnya nanti 2 jam,
Terakhir sampai bapaknya atau emaknya, gitu bersorak, baru pergi beli aqua begitu ya. Nah biasa anak muda begitu. Nah kalau enggak beli gula sono begitu. Sama begitu, dengar mah gampang, dengar. Tapi enggak gampang melakukan. Apalagi sekarang banyak orang-orang Kristen hanya mendengar hanya untuk di otak saja. Ya sudah, saya pinter. Ditanya Allah Tritunggal, tahu teorinya. Ditanya bagaimana keselamatan, tahu teorinya. Tetapi sekali keluar, ya bergaulnya mah nggak jauh-jauh dengan orang-orang ya yang nggak percaya Tuhan, ya kan? Yang nggak percaya Tuhan, ya ngisap aibon, ya dia juga ngikut isap aibon, begitu ya. Yang nggak percaya Tuhan ngerokok, dia juga ikut ngerokok, ya kan? Ya, pokoknya saya tahu Tritunggal itu apa, tahu. Terus doktrin keselamatan tahu, begitu kan? Ya, diajak teman-teman juga ya gaul sampai tengah-tengah malam, ya hayo juga begitu. Itulah anak-anak muda begitu. Di sini mah nggak ada yang begitu, nggak ada ya, nggak ada yang begitu mah. Semua baik-baik begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dasar kita yaitu yang sangat susah juga kita lakukan, yaitu melakukan akan firman Tuhan. Kalau kita hanya untuk di otak, ditanam di otak saja, tetapi kita tidak melakukan firman itu. Ya, kita bilang, ya kan di Alkitab tidak ada no smoking katanya kan, tidak ada kan, tidak ada dilarang merokok begitu, tidak ada di Alkitab. Dilarang ngaibon, nggak ada gitu kan, tidak ada, mana ada begitu. Nah, banyak lagi lah begitu ya, dilarang keluyuran tengah malam, nggak ada begitu. Coba cari di dalam Keluaran, di dalam firman Tuhan, 10 hukum firman Tuhan, tidak ada begitu ya. Apalagi ya punya pacar 5, nggak ada begitu ya. Ya boleh-boleh aja. Tidak demikian teman-teman ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan harus kita lakukan. Gampang? Tidak gampang. Tetapi kita yakin dan percaya ketika kita sedikit demi sedikit melakukan, Tuhan menolong kita. Ketika kita boleh terus bersandar kepada firman Tuhan, berdiri kokoh dengan batu yang menjadi fondasi kita seperti perumpamaan tadi, itu akan membuat kita tidak goyah, ya. Dan tadi kan dalam ayat hafalan tadi dikatakan bahwa apa? Berdiri teguh. Kita akan tetap berdiri teguh. Gampang? Tidak gampang, apalagi di masa-masa muda. Masa-masa banyak sekali godaan-godaan. Kita sering diajak orang untuk mendengar sesuatu yang kurang baik, ya kan? Dan juga kita sering diajak orang-orang yang tidak percaya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa kita harus benar-benar mendengarkan yang menjadi sandaran kita, firman Tuhan, dan tidak hanya sampai di mendengarkan, tidak sampai di situ, tetapi juga melakukan akan firman itu. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti ahli-ahli Taurat, hanya jago di otak, ngomongin orang, tetapi tidak melakukan. Tetapi kita menjadi seperti
anak-anak Tuhan yang sebagaimana kita juga pintar, kita juga mengerti, dan kita juga melakukan akan firman itu. Tidak gampang, tetapi itu harus kita lakukan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan akan kita dan menolong kita di dalam kita menghadapi hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada sore hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kami digambarkan dalam perumpamaan bagaimana akan dua macam tipe orang. Dua macam akan orang, bagaimana mereka mempunyai dasar mendirikan rumah, satu di atas batu dan pasir. Biarlah kami mempunyai pegangan yang kuat di dalam kehidupan ini, yaitu dikala kami di dalam usia yang krisis ini ya Tuhan, kami punya pegangan yang kuat, yaitu adalah firman Tuhan. Tuhan menolong kami dan menyertai kami, sehingga kami pun tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan akan firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ko Enmin. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita memiliki iman yang benar, dasar iman yang benar, yaitu dasar iman yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga iman kita tidak mudah goyah. Baik teman-teman, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar HP teman-teman, ataupun laptop, atau TV, atau media lainnya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dalam transfer, teman-teman bisa dapat datang langsung ke gereja untuk memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari teman-teman, sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun sedang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur.
kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh memberikan kembali persembahan, mengembalikan berkat yang daripadamu saja ya Bapa. Ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah kami dapat memberikan kembali persembahan di kesempatan yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak mudamu di tempat ini. Berkati ya Bapa dalam setiap pelayanannya, sekolah atau kuliahnya, ataupun pekerjaannya. Biarlah setiap kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Teman-teman, hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita. Begitu banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebenarnya dapat kita gunakan seperti untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, mau nggak teman-teman kita pergunakan masa muda kita ini untuk benar-benar melayani Tuhan dan mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Maka jangan lagi teman-teman kita menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan. Karena hidup ini hanyalah sementara. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan demi kesempatan jangan sampai terlewatkan oleh kita. Melainkan kita mempunyai hati yang haus, hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Saudara, pemuda bentuk satu persekutuan supaya kita makin erat ya. Tapi satu hal untuk saudara ketahui, di gereja dari awal minggu pertama kemarin dan seterusnya itu sudah diadakan kebaktian umum. Jadi minta saudara-saudara bisa menyampaikan kepada yang lain ya, diimbau untuk bisa ambil bagian kebaktian umum supaya pengetahuan iman saudara makin bertambah dewasa. Juga untuk pos yang ada di Cikampek, Cikarang mungkin sampai saat ini belum bisa diadakan persekutuan pemuda, mengimbau supaya kalian bisa ambil bagian mengikuti kebaktian umum yang sudah berjalan juga. Dimulai Cikarang jam 7 pagi dengan memakai yang paling penting untuk semua ya, Kerawang, Cikampek, Cikarang, jangan lupa di gereja pakai masker. Ya, pakai masker. Udah punya masker masing-masing kan ya? Jadi saudara bisa pakai apa namanya? Medicine ya, untuk saudara bisa pakai ibadah di gereja. Ya, di gereja pasti sudah disiapkan segala sesuatunya, kesehatan, ruangan, tapi ikut menjaga. Cikampek sama, mengimbau pada kalian pemuda-pemuda jangan bergantung mengikuti kebaktian live streaming seperti hari ini. Kembangkan iman kalian untuk ambil bagian di dalam ibadah umum sampai adanya kebaktian ya secara seperti yang sudah-sudah. Itu imbauan saya, saudara. Lihat yang datang kurang banyak ya, pemuda-pemuda, ada dua alasan, ya udah biasalah di rumah lebih enak, bisa makan kacang, bisa tidur, begitu barangkali ya. Tapi saudara-saudara, ya coba usahakan, saya rasa kalian ingin bertumbuh, berkembang, lebih maju ya, apalagi kalian yang sudah dibaptis. Jangan sampai makin hari turun iman kalian, dan juga yang mau dibaptis, kan udah nunggu-nunggu ya, kapan mulai baptis ya. Diharapkan bulan akan datang ada baptisan yang lain daripada yang lain. Jadi saudara-saudara ya, COVID-19 memang semuanya serba lain. Ya, saya harapkan kalian bisa mendukung dan juga kalian bisa memberitahukan pada teman-teman, ayo kita ngikut kebaktian umum saja. Ya, supaya kita bisa, iman kita makin tumbuh, membiasakan kebaktian umum dengan orang-orang dewasa. Jadi nanti kalau sudah jadi bapak enggak ragu gitu. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian doxologi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk persekutuan pemuda-pemudi pada malam hari ini. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan persekutuan di tempat ini, persekutuan di Cikampek, di Cikarang, untuk makin hari makin bertumbuh, bukan halangan bagi kami untuk menghadiri ibadah bersama, supaya makin hari kami mempunyai iman yang kuat, yang tangguh di dalam menghadapi apapun yang terjadi atau saat ini kami alami bersama. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami, memimpin kami, supaya iman kami makin hari makin bertumbuh pula. Menyerahkan untuk mereka yang kurang rajin, Tuhan juga mengetuk hatinya, supaya mereka tidak jauh daripada Tuhan di dalam kesempatan, situasi, kondisi yang hari-hari ini kami merasakan bersama. Namun demikian tambahkanlah iman kami untuk kami terus mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan pakai kami sesuai dengan talenta yang Tuhan telah berikan, melayani dengan hati yang sungguh mengasihi dan mencintai Engkau. Inilah doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya ya Esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.